Fix resmi, Netflix sudah membeli saham Warner Bros. Discovery dengan total sekian 82,7 miliar US dollar. Waduh. Semoga aja bagus ya karena dari dulu udah segitu bencinya elemen komedi dan kita tahu ya udah pernah baca komedi Jawa Bumi ya. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Kali ini kita dapat sebuah bentuk informasi yang sangat A1 banget karena kemarin udah trending ke berbagai macam sosial media, bahkan di Twitter ya. Itu rame banget yang mengatakan kalau Netflix sudah membeli sahamnya untuk Warner Bros. Discovery sekaligus dengan semua aset-aset live streamingnya seperti HBO Max dan juga semua serial-serial yang melibatkan HBO dan juga DCU-nya James Gunn. Oke, jadi seperti kalian tahu ya bahwa sejak kemarin itu ya kita udah pernah bahas bagaimanakah Netflix sama Paramount Pictures sama berbagai macam pihak-pihak yang lainnya akan berusaha untuk membeli asetnya Warner Bros. Discovery. Yang dimana sejak awal gue sebagai fans ya, gue udah mengira bahwa yang menang ini adalah Netflix, Pak. Karena apa? Netflix ini merupakan program streaming paling terbesar di seluruh dunia. Bahkan saham mereka semakin hari semakin naik dalam segi bentuk perusahaan ya. Oke, kita ngomong soal perusahaan nih, bukan soal streamingannya segala macam, bukannya. Kita ngomongin soal perusahaannya, company-nya. Dan kemarin dari pihak Paramount Pictures sempat mereka tuh mau membeli sahamnya Warner Bros. Itu, tapi untuk harganya juga nggak terlalu up-end, sehingga WB akhirnya menolak permintaan dari Paramount Skydance. Jadi bisa gue katakan kalau Netflix ini akhirnya membeli sahamnya Warner Bros. Discovery dengan seharga 72 miliar US dollar untuk ekuitas. Tapi untuk totalnya adalah sekitar 82,7 untuk membayar semua berbagai macam utang-utang yang dimiliki oleh pihak Warner Bros. Discovery. Seperti itu, oke? Jadi ini mungkin buat kamu nih yang kurang tahu mengenai seluk-beluknya sebuah company. Jadi Warner Bros. Itu mereka tuh udah ada semua hutang-hutang, mungkin mengenai hutang-hutang dari segi perusahaannya kah, atau mungkin ada beberapa yang rugi kah. Tapi kalau mengenai project film, OTT, mereka tuh selalu naik cuy. Cuma kalau ngomongin soal perusahaan kan bukan cuma ngomong soal itu kan. Kalau perusahaan itu mengenai soal PH film, itu mereka tuh udah meluas semua. Mungkin mengenai mungkin saham atau mungkin soal untung rugi seperti apa. Jadi Warner Bros tuh luas banget men, bukan soal film ataupun OTT, mungkin ada jaringan TV kabel atau mungkin soal jaringan internet kan segala macam, Warner Media, Warner Kids kan banyak tuh ya kalau mengenai soal PH Warner Bros ini ya. Jadi pas gua tahu sih karena mereka tuh udah ada hutang besar, jadi ya otomatis PH mereka ini harus dijual. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada zaman-zamannya ketika 20th Century Fox itu akan diakuisisi oleh pihak Disney. Sehingga pada akhirnya Disney udah berhasil mengakuisisi semua produk yang dimiliki oleh 20th Century Fox. Sehingga IP-IP Disney alias Marvel yang nyangkut ke Fox akhirnya kembali kepada rumah PH mereka, itu kepada Disney alias Marvel Studios itu sendiri. Contoh seperti X-Men sama The Fantastic Four, kan awalnya mereka berdua adalah sebuah produk yang dibeli oleh Fox saat itu dari Marvel karena Marvel lagi berduit, Pak. Dan ketika Marvel udah berjalan sukses, akhirnya dari pihak Disney udah mengakuisisi semua produk yang dimiliki oleh 20th Century Fox, sehingga untuk hak patennya akhirnya dimiliki kembali oleh pihak Disney seperti itu. Nah, sama seperti di DC ini ya, yang dimana Warner Bros yang memiliki semua berbagai macam semua sistem program IP legendaris kayak DC, sama ada Harry Potter series, sama ada Game of Thrones series. Pokoknya kalau mengenai berbagai macam semua film kan ada banyak banget ya. Ada Conjuring segala macam kan banyak banget cuy. Pokoknya produk serial film untuk Warner Bros itu banyak banget cuy. Banyak banget yang legend, terutama mengenai DC, Pak. Makanya ini di video kali ini ya gue akan fokus kepada pembahasan mengenai apa yang akan terjadi kepada DC Universe ke depannya. Oke, karena gue paham sih nggak semua orang paham mengenai pembelian untuk PH seperti apa. Oke, jadi kalau kita ngomong soal apa dampaknya kepada Disney Universe James Gunn, sebenarnya ini tuh udah udah kita wanti-wanti dari awal sih. Karena kalau emang mereka udah dibeli oleh pihak Netflix dengan harga yang setinggi itu, berarti bisa kemungkinan Disney Universe James Gunn ini masih tetap akan berjalan, yang akan diketuai oleh Peter Safran dan juga James Gunn.
Tapi lagi-lagi cuy, lagi-lagi ketika mereka udah pindah kepada PH yang berbeda, otomatis untuk mengenai proyeknya mungkin saja akan ada perubahan. Karena apa lagi-lagi yang gue lihat adalah Netflix ketika mereka tuh udah ada proyek yang gagal, otomatis mereka tidak akan melanjutkannya, Pak. Gak akan lanjut. Karena apa? Netflix itu adalah sebuah tipe streaming yang paling ketat, men. Paling ketat. Kalau sebuah proyeknya rugi, ya otomatis mereka tidak akan melanjutkannya. Udah simple, Pak. Makanya ya ini gua takut sih kalau misalkan DC ini akan dipegang langsung oleh pihak Netflix untuk mempengaruhi bagaimanakah sistem proyek akan seperti apa. Dan dari kepalanya Netflix, mereka juga udah mengatakan kalau untuk semua proyek yang melibatkan Warner Bros dan juga Netflix yang akan tayang di bioskop nanti itu akan lebih cepat. Jadi kalau misalkan sebuah film WB nih yang akan tayang di bioskop itu nggak akan bertahan selama sebulan, Pak. Karena biasanya film itu hanya akan bertahan di bioskop selama sebulan. Dan tentunya dengan pendapatan view yang lebih naik dong. Tapi kalau misalkan film WB sekarang itu akan dimiliki oleh Netflix, untuk hak penayangannya akan jauh lebih cepat akan masuk kepada streamingnya Netflix. Karena apa? Sekali lagi, Netflix ini merupakan sebuah PH yang berfokus kepada streamingan, Pak. Streaming home service. Jadi ya mungkin saja mengenai semua film-film DC atau semua berbagai macam film-film yang melibatkan WB Netflix, mungkin saja itu semuanya akan langsung masuk kepada OTT dengan cepat. Yang mungkin dalam kurun waktu 20 hari kek atau mungkin 25 hari kek. Jadi mungkin nggak akan terlalu cepat-cepat juga sih. Cuman nanti semuanya akan difokuskan kepada OTT. Jadi emang bisa gue katakan untuk mengenai zaman sekarang udah boleh berubah ya. Yang dimana sudah ada banyak banget OTT, sudah ada berbagai macam layanan untuk home service. Ya inilah Pak zaman sekarang Pak ya. Jadi semua itu nggak harus ke bioskop banget. Semua itu harus fokus kepada streamingan Pak. Makanya kalau kalian cek ya, di zaman sekarang tuh ada banyak banget home service seperti Netflix atau mungkin ada HBO Max atau Disney Plus Hotstar atau mungkin Paramount Plus ya kan, Apple TV kan banyak banget Pak ya. Jadi kalau mengenai semua OTT paling gede itu memang ya Netflix Pak. Dan juga gue telah mendengar semua cuitan dari para fans Snyder Cult di Twitter juga makin panas setelah akhirnya dari pihak Netflix sudah membeli semua proyek yang melibatkan Warner Bros termasuk DC ini, yang dimana mereka akhirnya mendesak Netflix untuk meriliskan semua proyek yang melibatkan DCU-nya Snyderverse karena mereka masih meminta untuk proyek JL2 dan juga JL ketiga untuk mengakhiri semua proyek yang melibatkan Zack Snyder sebagai kepalanya Pak, alias DCEU. Waduh, jadi bisa gua katakan ya, singkatnya aja ya, sepertinya Snyderverse mungkin saja akan bisa dibangkitkan kembali. Karena apa lagi-lagi Warner Bros sudah pindah ke tangan yang jauh lebih gede men, yaitu adalah Netflix yang sudah membeli semua saham mereka seharga 2,7 miliar dolar Pak. Gila sih. Lah kok bisa? Jadi Netflix sejak dulu adalah sebuah PH OTT yang selalu memberikan apa yang diinginkan oleh para penontonnya. Jadi kalau misalkan demand-nya udah ada, Netflix sebagai perusahaan akan memberikan sebuah hak untuk mereka. Nah, ngerti nggak maksudnya? Jadi, misalkan nih ada sebuah kabarnya Snyderverse, Snyder Cult harus bangkit segala macam bla 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 bla. Ya pasti dong, pasti Netflix sepertinya akan bisa membangkitkan DCU kembali. Apalagi Zack Snyder itu udah pernah berkolaborasi penuh dengan pihak Netflix. Contoh dengan proyeknya Rebel Moon kemarin, sama ada proyeknya Army of the Dead, ya kan? Jadi mengenai tektokannya dengan Zack Snyder dan juga Netflix sudah ada. Tinggal dia kontak si Zack Snyder, langsung dihubungkan untuk membuat sebuah project JL. Udah bisa Pak. Apalagi di Instagramnya Bang Zack Snyder ya, di IG-nya aja, dia tuh selalu nostalgia mengenai project-project yang melibatkan Zack Snyder di DCU. Nah, jadi ini sebuah bentuk tektokan yang pas kalau misalkan Zack Snyder akan melanjutkan kembali lore-nya yang dalam tertinggal ini akan dibangkitkan kembali kepada project JL2 dan juga JL3. Apalagi di JL yang pertama aja, di endingnya kita udah mendapat sebuah bentuk plot twist yang dimana Martian Manhunter udah memberikan sebuah kode bahwa Darkseid akan kembali dengan cara kunonya Pak. Seperti itu untuk merebut kembali Mother Box yang dimiliki oleh Batman dan juga
juga para anggota JL yang lainnya gitu ya. Jadi mengenai DC James Gunn ini tidak akan diotak-atik ya. Tapi yang gua khawatirkan adalah bagaimanakah struktural untuk proyeknya James Gunn ke depan. Karena James Gunn udah pernah menjanjikan semua proyek yang melibatkan DC seperti apa. Kayak Batman The Brave and Bold kayak, atau mungkin Waller series kayak, atau mungkin Green Lantern series ya kan. Jadi mungkin saja akan ada perubahan project atau mungkin ada sebuah perubahan schedule yang dimana hal ini akan mempengaruhi semua project yang akan dikembangkan oleh James Gunn ke depannya. Tapi sekali lagi mengenai Snyderverse, mungkin saja hal ini akan bisa terjadi kembali dengan kebangkitan Snyderverse DCU. Alhasil DC udah punya 3 Elseworld ya, yaitu adalah DC James Gunn pertama. Yang kedua adalah DC-nya versi Matt Reeves ya, alias Batman Epic Crime Saga ini. Yang ketiga adalah DC-nya Zack Snyder. Jadi otomatis kita menempatkan 2 DC Elseworld yang berbeda banget dan 1 DCU utama. Nah, apalagi itu. Jadi ya mau nggak mau ya mereka harus bekerja untuk Netflix. Karena kalau udah berganti kepala perusahaan, otomatis mengenai proyeknya, mengenai isinya, mungkin saja akan terjadi sebuah perubahan yang signifikan. Karena apa? Kan Netflix yang punya sekarang. Oke, jadi kesimpulannya adalah, well, gue sih nggak masalah kalau misalkan Warner Bros. Ini akan dibeli oleh Netflix karena sebuah bentuk keadaan yang begitu mepet. Oke, gue bisa paham. Cuman, gue minta kepada Netflix, ya mungkin kalau Netflix lagi nonton video ini, please Netflix, please jangan dirubah-rubah soal DC James Gunn. Karena gue sebagai penonton udah cinta banget dengan sebuah produk yang dimiliki oleh James Gunn, Pak. Karena konsep awal saja udah menarik banget, man. Makanya, well, please buat Netflix jangan dirubah-rubah, oke? Biarkan James Gunn cooking mengenai projectnya, oke? Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai video yang satu ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.